meskipun dia menarik hatimu. Nah, itu dia. Kitanya yang beriman positif, tapi kita kalikan dengan yang negatif, aslinya negatif. Kejadian baru-baru ini ada seorang laki-laki. Laki-laki ini jatuh hati kepada seorang wanita non-muslim, namanya Kania. Si Karim, Makarim jatuh hati kepada si Kania. Kania ini non-muslim. Kania ini pun begitu juga, jatuh hati kepada si Makarim. Istilahnya itu, kalau cinta sudah melekat, tai kucing dianggap coklat. Oh. Nah, jadi sejelek-jelek apapun, kalau cinta sudah melekat, seakan-akan dia tai kucing yang telah Jadi coklat. menjadi coklat. Dimakannya sama-sama. Jadi pergilah dia menikah. Kalau berbeda agama, itu nikahnya bukan nikah virtual, tapi nikahnya ke catatan sipil. Tahu tidak? Kantor catatan sipil itu di mana? Di kantor bupati, di sebelahnya ada bagian catatan sipil. Disitulah dinikahkan orang yang beda agama. Tapi sebetulnya mereka tidak dinikahkan, cuma dicatatkan saja bahwa si Makarim dengan ini wanita non muslim telah dinikahkan, telah dicatat sebagai suami istri. Dia tidak dinikahkan, hanya dicatat. Setelah dicatat, mereka dibolehkan pergi berdua-duaan. Itu suratnya dia bawa. Nah, setelah dibawa, apa kata siapa tadi? Si Makarim dengan si Kania. Sama-sama kalah ya, Makarim, Kania. Kata Kania, Bang Makarim, kita kan sama-sama jatuh cinta. Kita menikah istilahnya, tapi tidak ada karangan bunga, tidak ada doa selamat. Sebelah abang tidak ada yang datang, sebelahku juga melarang tak boleh kawin dengan orang Islam, juga tidak ada yang datang. Biarlah kita berdua saja yang menanggungkannya. Kita bahagia dengan cinta kita. Kita di rumah bersama. Waktu itu si Makarim tadi menjadi direktur di satu perusahaan traktor alat berat. Dan yang wanita ini jadi apa juga? Jadi karyawan juga pada suatu perguruan tinggi swasta. Jadi sama-sama dia punya gaji. Nah, tak lama kemudian, setahun kemudian, lahirlah anaknya yang pertama, diberi nama Kamila. Nah, nama anaknya Kamila, perempuan. Tapi anaknya Kamila ini aneh bin ajaib. Dikatakan laki-laki, tidak. Dikatakan perempuan, tidak juga. Kalau fisiknya dia perempuan, tapi penampilannya laki-laki. Apa namanya itu? Tomboy. Ya, tomboy. Hobinya main bola kaki, main karate. Dia tidak suka dengan cermin, tidak suka dengan bedak. Selagi ada bedak-bedak maknya di atas meja dicampakkannya. Selagi ada cermin dilemparnya dengan batu. Banyak kaca-kaca yang pecah. Waktu itu umurnya baru 3 tahun, sudah bisa memecahkan. Sampailah saat dia SD, umur 7 tahun, masuk dia ke sekolah. Ulang tahunnya yang ke-7, dia minta kepada maknya, belikan saya bola kaki. Padahal dia perempuan. Nah, dibelikan bola kaki, tapi ayahnya marah. Maka dia ambil bola kaki, dia taruh di sekolah. Kadang-kadang dalam tasnya ayahnya tidak tahu. Nah, lama-lama besar dia, setelah berumur kelas 6 SD, itu kerjanya dari sekolah menggiring bola ke rumah. Dari rumah dia menggiring bola belakang kakinya ke sekolah. Itu hobinya. Jadi aneh hobinya ini. Akibatnya berpikir, mak, kok kayak begini lah anakku ini. Mungkin gara-gara menikah tidak dihargai oleh ayah dan ibu masing-masing. Nah, apa yang terjadi ketika dia SD itu, ketika dia mengirim bola lewat bus, bukan bus, apa namanya itu, truk yang besar itu lewat, tidak nampak oleh dia.
ada truk di belakang yang bawa pasir. Tapi nampak oleh ayahnya. Jadi kata Kamila, cepat minggir. Tidak tahu dia sih menjadi bola. Akhirnya dikejar oleh ayahnya, ditubruknya anaknya supaya masuk ke bait dan terus tadi lewat. Tapi kaki ayahnya tersangkut di atas. Akhirnya kaki ayahnya yang pontong, putus kaki ayahnya. Anaknya selamat dan pingsan. Ayahnya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dikatakan, mana anakku? Dilihat kakinya, ternyata sudah pontong. Nah, waktu itulah dia rupanya dari perusahaannya dapat pesangon berapa ratus ribu. Dia berhenti dari perusahaan itu karena tak mungkin lagi kakinya yang potong, tak mungkin lagi dia menjadi direktur dari salah satu perusahaan itu. Maka dia istilahnya dirumahkan. Besar juga dia dapat ganti itu. Dapat juga lah untuk hidup 2 tahun tanpa kerja. Sedangkan istrinya terus bekerja. Sampailah anaknya tamat SMP. Bekal pesangonnya itu tadi, uang tolak karena dia di perusahaan itu dapat kecelakaan. Dia masih bisa bekerja, bisa dapat uangnya. Nah, setelah dia tamat SMP, si Kamila tadi, ibunya pula yang di PHK, tidak bisa bekerja. Jadilah yang tidak bekerja, ayahnya tidak bekerja lagi, uang agak menipis, emaknya, ibunya habis juga uangnya. Nah, pada waktu itu salah satu cara untuk mengatasi rumah tangga, dia mendaftar menjadi TKW ke Malaysia. Menjadi TKW lah istrinya ini. Pergi non muslimah, dia tidak Islam. Pergi ke TKW, jadi TKW ke Malaysia. Rupanya bulan pertama masih dikirim uang untuk anaknya. Bulan kedua masih dikirim, ketiga masih dikirim, bulan keempat tidak ada kiriman lagi. Bahkan bulan yang keempat dapat berita dia sudah menikah dengan orang Bangladesh di Malaysia. Dia tinggalkan suaminya tanpa bercerai. Tidak cerai dengan suaminya, tapi dia nikah satu lagi dengan orang luar. Nah, setelah dia menikah di situ hilang alamatnya, nomor HP pun tidak ada lagi. Menangislah anaknya si Kamila tadi. Ayah menangis, apalah untuk makan kita yang akan datang ini. Uang pesangon kemarin nipis, tinggal habis untuk sewa rumah. Nah, satu-satunya jalan bagi si Kamila mendaftar pula dia menjadi TKW ke Malaysia. Umurnya baru 16 tahun. Padahal untuk jadi TKW waktu itu harus 17 tahun. Maka ditipunya lah orang yang membuat paspor itu. Tolong tuliskan 17 tahun. Padahal umurnya baru 16 tahun. Dikirim ke Malaysia di sana. Sampai Malaysia sana bulan pertama kirim duit sama ayah. Ayah, ini gajiku. Aku menjadi pembantu rumah tangga di salah satu rumah Pak Datuk. Pak Datuk itu adalah seorang bos sawit terbesar di Malaysia yang mempunyai istri 3. Saya tinggal membantu istrinya yang ketiga. Nah, waktu itu dia kirim surat yang kedua, ketiga, keempat, masih berkirim uang kepada ayahnya. Tapi bulan kelima tidak ada lagi kiriman. Bulan keenam datang surat dari Malaysia. Dari anaknya, apa katanya? Ayah, aku mau pindah kerja. Tidak tahan di rumah Pak Datuk ini. Kenapa? Pak Datuk ini walaupun istrinya sudah 3, tapi saya masih digoda sama dia. Tak tahan di rumah ini, aku mau pindah ke tempat lain, tapi belum dapat caranya. Kata ayahnya, sabar nak, mungkin mudah-mudahan dapat nanti tempat yang lain. Kenapa? Selalu digoda oleh Pak Datuk, padahal istrinya sudah 3. Nah, bulan ke-7 terima surat, duit tidak ada dari ayah kepada ayahnya, dibaca oleh ayahnya. Ternyata surat dari polisi Malaysia. Apa katanya? Tolong datang ke polis Malaysia, anak bapak akan diberikan hukuman gantung. Kenapa? Dia membunuh Pak Datuk itu dengan pisau dapurnya. Menangis saya, aduh nak, umurmu baru 16 tahun, tanganmu selembut itu, kok bisa-bisanya kau membunuh Pak Datuk yang sudah tua itu? Bagaimana caranya itu nak?
tak tertahankan oleh ayahnya. Seperti itulah nasib, baru dia teringat. Kenapa aku dapat anak seperti ini? Karena dulu waktu menikah tidak mendapat restu dari kedua orang tua, baik sebelah istrinya maupun sebelah dia. Akhirnya dia diminta datang ke Malaysia. Datang dia di tempat ini akan digantung pada hari ini seorang wanita dari Indonesia, umur 17 tahun, namanya Kamila. Diumumkan datanglah sebagai pertemuan terakhir antara ayah kandung dengan anak kandung. Nah, pada pertemuan terakhir itu ditunggu ibunya datang. 2 jam lagi akan digantung dia, karena dia membunuh. Di Malaysia begitu. Orang yang membunuh orang lain hukumannya hukuman gantung. Nah, barulah datang istrinya. Datang dia sendiri, suami barunya tidak dia bawa. Apa katanya? Bang Mekarin, abang kau bunuh anak kita, bang. Kenapa kau izinkan dia menjadi TKW ke Malaysia ini? Aku saja sudah menderita. Ini dia pula, waduh, umur 16 tahun sudah terkirim. Bukan aku yang mengirimnya. Dia itu pergi sendiri. Umurnya baru 16 tahun, ditulisnya 17 tahun. Tahu-tahu dia berangkat, aku ditinggalkannya. Nah, berpelukanlah mereka bertiga, katanya. Inilah pertemuan terakhir. Digantunglah. Siapa tadi? Si Kamila tadi. Maka pingsan ayahnya, pingsan juga ibunya yang bernama Kania. Kania dengan Kamila. Itulah hebatnya, canggihnya, sadisnya, sedihnya akibat melanggar sunnatullah. Ini dia. Jangan sekali-sekali positif dikalikan dengan yang negatif, hasilnya negatif. Nah, sekarang gimana kalau yang positif kali negatif kali negatif sudah positif? Nah, kalau positif kali positif kali positif, hasilnya positif. Wanita beriman yang soleh dengan wanita soleh hasilnya positif. Anaknya anak yang soleh. Solihah. Wah, masya Allah. Jadi ada hubungannya ilmu eksakta itu dengan kenyataan hidup sehari-hari. Itu diambil ini dari kalimat la ilaha illallah. Negatif 1, negatif 2, kemudian di istisna, isbat namanya dalam bahasa Arab. Isbat itu artinya menetapkan. Isbatnya apa? Allah, ditetapkan Allah lah yang sebenar-benarnya Tuhan. Mantap atau tidak? Nah, ini tidak ada di sekolah pelajarannya. Hanya dapatnya di LADB. Masya Allah. Nah, eksak ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, yang kedua ada di situ. Konsisten. Nah, konsisten ya. Jadi konsisten. Hukum alam itu sifatnya konsisten. Konsisten. Nah, berurutan atau tetap ya. Tetap. Nah, jadi apa yang disebut, yang dibuat oleh Allah itu tetap ya, konsisten, berlaku terus menerus. Sunnatullah itu berlaku terus menerus juga, tidak pernah diganti. Ya, ini ya konsisten itu. Surat 48 ayat 23. Coba deh. Ayatnya dulu, kenapa pendek? Kenapa tidak bisa double video? 48 ayat 23. Bisa double lah, kalau tidak bisa. Maksudnya mau foto kayak gini, Pak? Ya. Bisa? 2 bisa.